Paling mudah kita lihat warna putih di tepi daripada iris. Nah, ini namanya ring kolesterol ya, ring kolesterol. Kalau letaknya di atas, di kepala dia, itu berarti dia ada, gangguan pada sirkulasi di daerah kepala. Apakah dia mudah pusing, apakah dia mudah lupa, kayak gitu ya. Kalau di bawah, di sini, nah nanti dia terkait dengan kaki, berarti dia aliran darah atau sirkulasi darahnya ke organ bawah, ke kaki itu kurang lancar, biasanya dingin, kaki dingin, kayak gitu. Kemudian, nah kita lihat grip maupun lakunanya, kita sesuaikan dengan chart-nya ya. Jadi kalau kita belajar kayak gini kita harus, sambil lihat chart ya, sambil lihat chart-nya itu. Oke, lihat ya chart-nya. Ini udah saya tandain. Misalnya di sini, oh jam 6 ya ini. Oh di sini zona adrenal kayak gitu. Artinya kita tidak mengatakan bahwa pemilik mata itu ada gangguan adrenal, belum tentu karena ini masih sifatnya potensi. Makanya untuk mengkonfirmasi bisa kita lihat skleranya. Bisa juga kita konfirmasi ke orangnya. Kalau adrenal berarti dia terkait dengan kelelahan. Apakah pemilik mata itu misal begadang, apakah badannya udah capek, apakah bangun pagi itu nggak segar gitu ya. Jadi kita harus mampu mengkonfirmasi kalau adrenal tuh cirinya apa, ini biasanya terkait dengan kelelahan. Oke, kemudian di sini ada pankreas. Oh, gripnya pankreas kayak gitu ya. Berarti ada potensi kekacauan daripada gula darah kayak gitu. Nah, yang warnanya ini namanya sora ya atau pigmen ya. Sora atau pigmen di zona kepala. Nanti tinggal kita lihat garis skleranya itu banyak nggak di daerah, atas ya. Dan ini di zona jantung sama paru-paru. Ada masalah nggak? Apakah dia kalau berjalan, eee, nafasnya pendek, mudah lelah, kayak gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini ya. Kemudian kalau ada tanda hipotalamus, pituitary, adrenal ini ya. Nah, dia bentuk segitiga, berarti tipe kayak gini dia rentan akan, apa namanya, banyak pikiran, stres dia. Namanya sumbu aksis, sumbu stres ya, aksis, stres aksis. Nah, itu letaknya dia di ketika ada tanda hipotalamus, pituitary, sama adrenal, makanya ada yang disebut HPA aksis itu. Ketika seorang ada tandanya itu, biasanya akan lebih recovery-nya, penyembuhannya mungkin agak lebih susah ya dibanding yang tidak ada tandanya, ketika ininya tidak dibereskan dulu ya, P-aksis ini. Ini foto mata penderita kanker ya, dia sudah pertamanya sudah kemo, sudah membaik, kemudian muncul lagi kayak gitu ya. Dan paling berat ini memang di garis di kepalanya, di skleranya itu sudah muncul garis di garis keseimbangan. Jadi orang udah kayak putus asa kayak gitu, sudah kelelahan fisik maupun mental. Makanya ketika menemukan klien di foto mata kepala tandanya ini, biasanya dia harus diselesaikan ininya dulu, sambil diselesaikan, sambil diterapi, dikasih herbal. Karena ketika ini tidak diperbaiki HPA-aksesnya, sumbu stresnya ini, dia sudah membaik, kena informasi atau berita sedikit buruk dia langsung down lagi juga bisa, kayak gitu. Itu penting kalau kita melihat ada tandanya HPA aksis, hipotalamus, pituitary, sama adrenal, gitu. Dari kelaratnya warnanya orange ya. Nah, warnanya orange ini terkait dengan gula ya, gula. Gula itu tidak harus dia selalu konsumsi gula pasir, bisa juga dia tepung kayak gitu ya, tepungan roti yang karbohidrat sederhana ya, makan kayak gitu. Nah, ini juga soranya, tinggal dilihat di chart-nya, ini zona apa, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah dilihat di chart, bisa dikonfirmasi dengan sklera, sudah muncul belum potensinya ini, tandanya di sini. Nah, lihatnya di skleranya, kemudian baru dikonfirmasi ke orangnya. Masih ya. Nah, kemudian linear klarat ya, ini klaratnya ya. Kita gambarkan seperti ini. Nah, ini kan kayak datar linear ini terkait dengan hipoglikemik atau kekacauan gula ya. Kedua. Oh, berarti kalau tipe kayak gini, pertama kali dia harus mengurangi yang bau, yang tinggi gula ya. Gula itu harus dikurangi kayak gitu.
Ini secara umumnya. Jadi bacanya kayak gitu. Kemudian kalau lubang-lubang ini ya tempat parasit ya. Jadi ini kan kolaret itu zona di dalamnya ada lambung sama kolon ya. Separuh lambung dan separuh kolon ya. Nah, ini separuhnya sini lambung, sininya kolon. Nah, ketika ada krip-krip kecil di tepi-tepi kayak gini, nah dia biasanya ada masalah di kolonnya, apakah kembung, apakah mudah dia sembelit, diare kayak gitu ya. Nah, ini ya. Di tempat, bisa rentan muncul parasit di situ, di sini zona kolon. Terutama ketika di sininya agak putih ya. Nah, berarti dia, harus dibersihkan kolonnya utamanya kayak gitu ya. Bisa dengan enema, pakai herbal, probiotik kayak gitu ya. Yang tujuannya membersihkan kolonnya, biar banyak krip. Tuh kemudian oke, ini nih ya, ini kita masuk gini ya. Jika kita temukan kolaritnya yang zigzag ya, zigzag itu kayak gini ya, kayak lancip-lancip itu. Nah, dia biasanya orangnya mudah mudi, mutan kayak gitu ya, dan dia terkait dengan gula juga. Mungkin ketika dia sedang lapar, kan sumber energinya mulai habis ya, itu dia mulai mood-nya mulai berubah kayak gitu ya, yang tipe zigzag ya. Nah, ini kan naik turun kayak gitu ya, tipe kayak gitu. Oke, ini contoh ngasih catnya. Oh, ini warnanya putih ya, berarti dia perlu berhati-hati terkait dengan, nah ini ya, gula, apa namanya, yang minyak-minyak itu ya, minyak-minyak rusak, gorengan gitu, tapi digoreng dengan minyaknya yang berulang kali kayak gitu. Nah, ini berarti ini masuk apa? Restricted apa distended? Kalau dari bentuk kolaretnya ya, ini masuk apa? Discanded. Distended atau apa namanya? Kalau restricted itu menyempit, kalau distended itu yang melebar gitu ya. Nah, jarak ini saya gambarin ya kolaretnya. Jadi pertama, kolaret itu penting. Ada banyak informasi di sini ya nanti terkait emosi juga di kolaret. Jadi harus bisa. Oke, oke, gini ya. Tadi kan ini kecil ya. Jadi kalau kecil maksudnya apa? Restricted ya. Restricted. Kalau kita ragu ini kira-kira restricted atau distended ya, konfirmasi ya. Tanyakan mana yang kira-kira lebih sesuai dengan dia. Nah, tinggal kita cari restricted itu cirinya apa kayak gitu. Introvert. Ini introvert. Oh, ini di materi satunya ya ada ya, itu restricted itu cirinya Ya, introvert. Kemudian karena tampungannya kecil, dia makanya juga sedikit ya. Sukanya berarti nyemil itu ya, cemilan yang ringan. Ya. Nah, kemudian dia bisa juga introvert, sembelit itu ya. Sembelit itu ada banyak ya, apa namanya, kayak gitu, sembelit macam-macam itu. Kemudian ini banyak lakuna ya. Ketika lakuna itu menempel di kolaret. Nah, menempel di kolaret itu zonanya apa? Zona yang berarti zona ketiga ya, karena kalau di dalam kolaret itu kan zona 1 dan 2. Kalau yang ketiga ini zona apa? Ginjal. Kan ada macam-macam ya, ada ginjal, ada adrenal, ada pankreas. Nah, dia masuk kelenjar ya. Nah, glandular atau kelenjar yang menempel. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di chartnya itu yang menempel di kolaret itu kan ada pankreas, ada timus, ada tiroid, ada adrenal, macam-macam dia, prostat, uterus kayak gitu. Itu maksudnya zona kelenjar. Yang mana sih Bu? Yang mana sih Bu yang nempel Bu? Maksudnya Bu? Ini kan nempel kan? Oh iya iya. Nah, ini kan nempel-nempel banyak. Nah, berarti ini banyak juga dong nempel Bu? kan? Hah? Iya, banyak. Berarti banyak Jadi dong. iya banyak. Jadi kita apa namanya, secara umum kita simpulkan kalau dia banyak yang menempel itu tipe yang subtipe yang tipe kelenjar ya.
Artinya dia ada kelemahan di zona-zona kelenjar kayak gitu ya. Apakah dia nanti bisa gangguan hormon, apakah dia bisa pankreas, apakah dia kelemahan adrenal gitu. Jadi langsung aja kalau terlalu banyak kita nggak mengatakan satu persatu, oh dia maksudnya tipe kelenjar, berarti dia ada kelemahan di zona kelenjar itu ya. Kelemahan di kelenjar. Kalau perempuan, apakah dia ada masalah di gangguan haidnya, nanti tinggal dicocokkan di skleranya ya. Apakah ada garis di tiroidnya, apakah dia rentan kekacauan gula, kayak gitu ya. Kalau dia bisa masalah kalau di atas di sini, kelenjarnya di sini, berarti dia rentan sinus ya, di zona kepala kayak gitu. Jadi kita katakan, oh ini tipe yang kelenjar ya, berarti ada kelemahan di zona-zona kelenjar. Hormon itu ya, dia yang mengatur hormon. Nah, ini tinggal dilihat skleranya sama keluhannya ya, kayak gitu. Secara umum membacanya. Tapi kalau mau dicek ini juga, oh ini zona adrenal, oh sebelahnya apa, sebelahnya apa. Ini mata kanan kiri ya. Oh ini ginjalnya, macam-macam itu baca semua juga bisa. Hanya kan kadang kalau kita baca semua detail itu kan bisa lama ya. Maaf, Tapi kalau mau melihat gimana? kalau misalkan apakah satu iris, misalkan kanan Hmm. dengan kiri, apakah hasilnya sama? Maksudnya sama tuh misalnya kelemahannya emang di situ atau berbeda, misalkan kiri dengan Oh, iya. kanan. Karena itu kan gini. Jadi tergantung tandanya. Jadi kanan sama kiri beda. Meskipun letaknya sama-sama di 190 itu kan juga maknanya beda ya kanan sama kiri. Makanya penting untuk bisa membedakan itu mata kanan atau mata kiri. Karena kalau salah baca. Jadi harus tahu itu mata kanan atau mata kiri ya. Tadi materi kemarin yang membedakan mata kanan sama kiri. Karena chartnya itu beda antara mata kanan sama kiri. Maksudnya Sebenarnya gini, ini kan gimana? boleh ya itu maksudnya kalau misalkan di sebelah kiri itunya ginjal misalkan Mm-mm. sesuai dengan petanya, apakah di kanan juga Belum sama tentu. gitu? Harus sama ya Belum mungkin. tentu juga kanan ada tandanya gitu. Heeh. Jadi ya kalau berarti di kanan ada tandanya, berarti dia kelemahannya di organ ginjal kanan. Oh, kalau di kiri nggak ada, berarti ginjal kirinya nggak masalah kayak gitu ya. Ya. Jadi tidak harus kanan sama kiri itu muncul. Bisa salah satu ya. Bisa salah satu juga bisa, dua-duanya juga bisa. Jadi analisanya ya masing-masing sendiri-sendiri. Kanan, oh berarti ini zona organnya sebelah kanan ya. Organ-organ kanan. Ini organ-organ kiri ya. Organ kiri. Cenderungnya sebelah kanan sama sebelah kiri. Jadi bisa keduanya muncul bersamaan zona ginjal semua bisa juga enggak. Makanya di sklera itu kan juga ada sklera kanan, sklera kiri. Bisa di sklera kanan zona ginjalnya muncul, di sklera kiri nggak muncul juga bisa. Artinya itu diibaratkan memang dibagi dua bagian ya di manusia itu. Kanan sama kiri matanya. Kayak gitu ya, Pak. Terima kasih. Ya, jadi tetap dilihat tandanya. Jadi bukan satu mata aja cukup, makanya harus lengkap. Kalau sklera ya sklera kanan kiri semuanya. Jadi totalnya 10 foto ya. 5 mata kanan, 5 mata kiri. Tapi kalau irisnya belum bisa moto berarti ada 8. 4 sklera kanan, 4 sklera kiri. Makanya kalau kita baca harus lengkap karena ini kan keseluruhan ya, nggak bisa dipotong-potong kayak gitu ya. Harus lengkap fotonya. Oke, ini apa kira-kira tandanya? Sama restricted apa distended? Extended dengan cincin stres. Nah, oke, cincin stres ya, benar cincin stresnya ini ya. Radialis ya, dengan Kayak radialis. lingkaran Radialis ya. pohon ya, pertama ring stres. Oke, kemudian ini restricted atau extended. Kalau restricted kecil, kalau extended besar gitu. Restricted dan banyak radisolarisnya. Ya, radisolaris ini. Kayak ini ya, radisolarisnya. Ini juga radisolaris. Oke. Radisolaris. Kemudian dia masuk tipe yang restricted ya. Jadi kalau nggak kelihatan gini, nah kita harus lihat
Ya, restricted ini. Ya, kecil banget ya ini ya. Banget ya, kuat dan Oke. rapih ini ya. Ya, sampai nggak kelihatan ya. Ya mungkin kira-kira aja lah ya. Ya. Oke, itu mungkin bisa di-mute dulu ya. Kalau kecil begini, Pak, berarti untuk melihat organ usus dan lambungnya gimana, Pak? Ya sama, tetap dibagi dua. Jadi batasnya itu kolaret ya. Dia sangat restricted. Berarti sangat introvert ya. Jadi ini kan skala subjektif ya, berarti subjektivitasnya ya. Berarti ini kecil dibandingkan yang kayak gini. Meskipun sama-sama restricted, tapi restricted-nya ini lebih agak sedikit longgar ya. Lebih terbuka sedikit dibandingkan yang tipe kayak gini. Nah ini tipe yang sangat rapat banget ya. Nah dia tipe yang rapat ya. Berarti dia konstitusinya kuat ya. Konstitusi kuat kayak gitu. Kalau belum itu sakit, apa namanya, belum parah itu belum tentu muncul gejalanya gitu. Oke, radisolaris ya. Radisolaris ini kan berarti dia menembus dari lambung ya. Lambung kemudian keluar daerah ususnya juga kena kayak gitu. Ini menunjukkan ya kelemahan saraf. Saraf di pencernaan, di lambung, kolon ya. Jadi menunjukkan ada kelemahan ya. Nah, makanya tandanya kayak gini, karena dia kelemahan saraf bisa mengarah ke BAB-nya apa namanya, susah ya jadinya ya. Karena kan dia sarafnya kurang reaktif gitu ya, kurang aktif. BAB susah, sembelit ini. Oke, restricted dijelaskan restricted aja udah panjang sebenarnya. Kemudian ring stress, berarti dia rentan ya, stres. Bukan rentan stres itu bukan berarti dia gila ya, tapi dia gampang cemas itu ya. Mungkin cemasnya ini ketika dia dalam kondisi tertekan dia cemas, bisa bertanya terus kayak gini misalnya. Kalau WA itu kalau dia lagi kondisi tertekan itu bisa WA, ini tanya ini, tanya ini, tanya ini, WA terus itu dia sebenarnya sudah tanda cemas ya. Terus setelah itu ketika dia dalam kondisi tertekan, apa yang ditakutinya itu dia bisa hektik gitu ya. WA terus, kemudian tanya terus, dia sebenarnya sedang cemas. Jadi itu dimiliki orang yang ring stres. Dia bergerak itu. Makanya bentuknya kayak pusaran muter ya. Nah, tipe kayak gini biasanya orangnya suka bergerak terus dia susah untuk diam. Susah diam ya. Orangnya aktif itu, bergerak ini, ngerjain ini kayak gitu. Nah, makanya ini bentuknya seperti lingkaran ya, muter kayak gitu. Nah, solusinya ya suruh diam malahan. Karena dia jarang diam, jadi solusinya sebenarnya diam, bukan bergerak, bukan mencari solusi, bukan tapi solusinya harus diam dulu. Nah, biar ininya tidak mengacaukan daripada pikirannya dalam dia membuat keputusan, dalam dia melakukan tindakan, itu tidak kacau ya. Jadi harus malah diam dulu ini, ini. Nah, itu yang ring stres. Masa gitu ya, ada banyak ini. Ini kemudian, nah ini ceritanya, kalau nggak salah ya, itu bapak ibunya meninggal, udah agak lupa saya. Tapi intinya orang tuanya yang meninggal ya. Skalanya emang berat, dia harus dengan saudaranya kayak gitu ya, harus bekerja keras gitu. Tapi memang tipe kuat, sampai nggak ngerasa kalau dia sakit ini. Andanya ini kalau dari seleranya sama dia keluhannya itu dia ada batu empedu ya, sama lambung. Jadi kalau berhenti itu sudah kayak berakhir aja kehidupan kiamat gitu. Jadi dia muter kayak gitu. Tipe yang kuat memang. Kemudian apalagi ini? Nah ini ya warna biru ini ya, namanya circulatory ring ya, cincin sirkulasi. Nah ini juga bisa menyebabkan dia apa namanya sirkulasinya kurang bagus, kaki tangannya dingin, kemudian bisa juga anemia kayak gitu ya. Yang warna biru-biru ini, seperti kayak gitu. Kemudian radisolaris ya tadi terkait dengan sarafnya. Kemudian ini letaknya di zona kepala ya. Ini sudah sangat tembus ini ya. Nah ini rentan di masalah di kepala ya. Dan ini ketika dilihat skleranya itu banyak banget garisnya di zona kepala. Artinya ini kan zona hipotalamus ya.
Hipotalamus itu rajanya itu. Kali dia kena sesuatu yang informasi atau anu yang nggak pas, itu udah badannya bisa ya mengikuti perintah dari hipotalamusnya gitu. Makanya yang tipe-tipe yang ada zona di jam 12 yaitu kepala itu bisa rentan sakit kepala kayak gitu. Nah, ini bab terkait pikirannya. Dia bisa sesak, bisa macam-macam karena terkait dengan apa yang dia pikirkan itu ketika dia tidak tepat ya, tidak pas. Makanya ini harus butuh ketika dia mendapatkan informasi, berita itu harus punya filter atau batas ya. Filter atau batas, dia harus punya batas. Harus bagaimana dia mampu memfilter apa yang disampaikan orang lain, informasi, atau berita di Google itu benar dan tepat untuk dia. Bisa jadi dia itu benar tapi belum tentu tepat untuk yang baca ya. Nah, itu harus kayak gitu harus ini. Harus dia punya batas sama batas. Ditakut-takuti ya bisa memang ketakutan ya. Oke, ini ya. Itu termasuk overthinking bukan? Nggak bisa overthinking. Nah, soalnya gitu ada ring stresnya, kemudian ada radicularis di zona kepala itu jadi lengkap ya. Dia kena anxiety. Nah, dia bisa kena ini. Tapi ya nggak selalu dia cemas, dia kan ketika tertekan jadi dia kayak bingung kayak gitu ya mungkin. Dan lihat di zona karena dia batu empedu, bisa ada tandanya di zona batu empedu, bisa juga dia di irisnya nggak ada. Tapi intinya dia masalah di pencernaannya dulu ini. Pencernaannya itu pasti. Hanya perbaiki pertama di pencernaannya dulu. Pencernaannya itu diperbaiki dulu. Hama kemudian dia pas pikirannya ya. Bentuknya kayak ada foamnya gitu ya Mbak ya yang di iris. Gimana Bu? Ada kayak foam gitu kan di irisnya itu ya. Foam yang mana ya? Yang itu bentuk kayak pasir gitu loh Mbak. Pasir gimana? Nah Ininya, itu irisnya. iya di irisnya kan kayak bintil-bintil gitu Itu kalau kayak foam itu kan beruntusan. yang bentuknya putih-putih itu ya kalau foam itu. Oh, Si bukan foam yang kayak itu. beruntusan itu ya Mbak ya yang di Kalau peruntusan itu kan ada namanya mamylation, tapi ini bukan mamylation ya. Oh, bukan Ada memilih. tandanya mamylation itu yang kayak bintik-bintik kecil. Nah, itu biasanya rentan dia kena ke arah benjolan, tumor kayak gitu ya. Tanda mamylation itu. Ini ya kecil-kecil ini ya? Iya, Enggak begitu kelas. Oh ya bisa sih. Mungkin terkait pencernaan juga ini. Tapi beda dengan mamylation. Mamylation itu agak bintil-bintil itu. Ya ini yang tipe yang tadi yang pencernaannya kan harus diperbaiki sumbernya. Karena kan pelaratnya aja sangat kecil ya, sangat mendekati dengan pupil. Ini sangat restricted. Makanya sesuatu yang dia mendekati dengan pupil ini kan diibaratkan dengan jiwanya. Analogi ya ini jadi bukan itu jiwanya, tapi dia ketika analogi ini dianalogikan jiwanya. Makanya apa yang dia dekat dengan pupil. Nah, kan ini menyempit ya, berarti dia mudah terguncang jiwanya. Kan itu yang terguncang jiwanya. Makanya dilahirkan dengan konstitusi yang kuat ya. Sesuai ya. Kalau dia konstitusinya lemah, kemudian dia mudah terguncang jiwanya kan udah bisa-bisa namanya. Makanya dia kuat sehingga ya ini biasanya ya kuat terkoso, ya kuat nahan sakit ya gitu ya. Kuat nahan emosinya ya kuat sebenarnya. Karena ketika dia lemah ya sudah hancur itu ya dirinya. Nah, dengan masalah berbagai macam itu sudah nggak kuat, makanya terlahir dengan tipe yang kuat ya. Ring stress itu biasanya tipe yang kuat. Tipe yang konstitusi kuat, dia pemikir itu. Dan tipe kuat cenderungnya yang muncul itu. Yang ada ring stressnya. Jadi diamati kalau tipe-tipe yang ring stress itu tipe yang biasanya rapat gitu ya bentuknya. Kayak gitu ya, itu sekilas saja. Oke. Itu contohnya. Mau Gimana? tanya kalau untuk menentukan zonanya itu gimana ya? Kalau di card kan itu masih udah ada zonanya, maksudnya ada warna untuk menentukan zonanya di mana itu zona nutrisi, zona humoral dan Itu di tulang nih kalau di card kan. Nah, tapi kalau misalnya di mata gimana?
cara menentukan zonanya? Ya kalau kolorat itu pasti ya, apa namanya, lambung sama kolon, dibagi 2. Nah, kemudian ini ya tinggal dibagi, oh bagian tepi sini zona 7, jadi di sini zona 6, zona 5, kemudian yang 3 itu yang menempel di koloratnya 3, berarti sini zona 4 kayak gini ya. Ini zona 1, 2 ya. Jadi dikira-kira aja. Biasanya yang paling mudah kan zona koloret kan jelas ada batasnya zona koloret. Kemudian dengan zona yang 3. Nah, sama zona 7 dia zona di tepi ya, ini zona kulit itu ya. Kayaknya bisa ada tanda scarf rim-nya. Agak geser sedikit di zona 6. Kalau tidak dia ada tanda-tandanya, berarti dia lemah di limfatiknya kayak gitu ya. Dan 54 ya mengikuti itu. Jadi nggak saklek kan namanya sih. Jadi mungkin pandangan orang, oh ini maksudnya zona 4 atau 5 ya bisa aja, tinggal dikonfirmasi. Makanya ini bukan dukun, jadi harus dikonfirmasi. Nah, kita bersama-sama mencari solusi dari permasalahan pemilik mata. Jadi saya tidak mengatakan bahwa saya tahu semua tentang diri Anda gitu. Ya belum tentu yang dilihat itu pas dengan dia ya. Jadi harus dikonfirmasi. Jadi kalau aku dikonfirmasi aja. Nggak harus saya tahu semuanya langsung ditebak bikin-bikin, ya pas benar ya gitu. Nah, kalau nggak pas nggak benar ya nanti malah jadi orang nggak percaya. Jadi konfirmasi lagi. Nah, makanya ini sebenarnya batasnya juga nggak saklek. Gimana? Oh iya, jadi untuk zonanya sendiri itu kita nggak bisa benar-benar pas ya. Jadi Enggak. harus kita konfirmasi ke orangnya Soalnya gitu. kalau koloretnya kadang ada koloretnya menyempit, koloretnya melebar, itu kan nggak bisa dipastikan berarti. Iya. Nah, tapi intinya koloretnya itu yang harus tahu. Tanya kan ini koloretnya menyempit, berarti ininya kan luas ya. Nah, kalau dia koloretnya melebar, kan ininya beda kayak gitu ya. Artinya ini ya namanya seni ya. Seni dan jadi oh ini kira-kira kalau koloretnya segini ya ini dibagi aja berarti bagi sisanya gitu ya. Intinya yang paling sering dilihat ya zona 1, 2, 3. Kalau 7 kan mudah, anggap aja paling tepi gitu. Kalau paling tepi kayak gini, kemudian nah 7 lain itu ya zona yang menempel ini. Dan ini sifatnya masih potensi, jadi ini nggak bisa meskipun kita baca ini dengan detail, itu belum tentu orangnya mengalami. Ini masih sifatnya potensial. Nah, kita harus konfirmasi lagi dengan standar skleranya ya. Nah, makanya kita baca sekilas saja udah lama kalau dibaca itu. Oh begini ya, pola makannya begini kayak gitu. Jadi secara garis besar aja umum. Oh iradisolaris berarti dia artinya ada masalah di pencernaannya kayak gitu ya. Sarafnya lemah kayak gitu. Jadi kemampuan mencernanya juga kurang bagus, underacid ini ya. Underacid maksudnya. Gitu ya. Jadi nggak analisis banget sebenarnya. Oh ini underacid, oh berarti konfirmasi aja. Dia kalau makan mudah kenyang, kalau makan tuh kurang tercerna dengan baik kayak gitu ya. Semacam ini. Ya ini bisa menyebabkan underacid ini bisa efeknya jadi mengarah ke batu empedu juga bisa. Empedu ya. Gitu. Nah, jadi batu empedu bisa jadi efek daripada pencernaannya yang buruk gitu. Jadi misalnya batu empedu dibersihkan, nanti bisa jadi muncul masalah yang lain ya. Nah, karena sumbernya adalah pertama kali adalah pencernaannya dulu. Oh, lambungnya bermasalah, bersihkan dulu. Kayak gitu, itu secara umum. Nah, jadi kita ini kalau beneran dianalisa semua bisa ceritanya berjam-jam ya untuk cerita dua iris mata ya. Nah, ini sudah banyak kalau diartikan satu persatu. Oh, restriksi itu artinya begini, konstitusi kuat itu artinya begini, underacid itu begini, oh ring stress itu begini gitu ya. Sudah banyak banget itu. Oke, lanjut ya berikutnya ya. Oke, ini kalau kita lihat tipe yang lemah ya, banyak lakunanya ya. Banyak lakunanya. Dan ini juga kalau kita lihat warnanya coklat-coklat di tepi kayak gini ya. Ini masalah di zona livernya ya. Artinya dia kemampuan mencernanya kurang optimal. Biasanya suka konsumsi yang minyak-minyak gitu ya. Minyak-minyak tapi livernya itu kurang mampu mengolah. Nah, itu dia muncul kayak gini. Minyak-minyak ini. Yang warna coklat di tepi iris. Jadi perlu penguatan liver. Belum tentu orangnya sakit liver.
Kayak ini, apa namanya, pemilik matanya ini ada keluhan di ginjal ya. Ya dia mengalami kista ginjal. Jadi dia, udah beberapa cek itu dia katanya gangguan tulang kayak gini ya, kok pinggangnya sakit terus gangguan tulang diperiksakan nggak ada masalah, cek yang lain nggak ada masalah, bingung juga kayak gitu. Kemudian datang coba kita lihat, oh di skleranya memang ada tanda di ginjal ya, ada bentuk poket ini ya. Gini. Nah di sini nggak ada yang tersimpan ya, ada satu masalah di ginjal. Kemudian kita konfirmasi dengan irisnya, oh irisnya memang ada tanda di ginjal ya. Nah ini ginjalnya, ini adrenal ini ya, ginjalnya ya. Adrenal juga kena kan lubang-lubang semua ya. Ya konfirmasi kemungkinan ini ada masalah di ginjal kayak gitu. Kemudian cek lagi kalau di lab, oh ternyata dia betul ada tanda ada kista ginjalnya kayak gitu. Sudah terbentuk kista ginjal. Ternyata penyebabnya adalah dia ada masalah di ginjal. Nah itu kita perannya membantu bagaimana kita ada banyak pilihan, orang gejalanya begini, orang kan ngecek ini kok normal tapi kok ada keluhan. Nah itu kan orang bingung sebenarnya masalahnya apa. Nah kalau dikasih herbal, dikasih obat, masalahnya apa dulu kan kalau gejala, ya sumbernya dari mana ini gejalanya muncul gitu kan kita perlu tahu apakah pinggangnya karena tulangnya atau masalah yang lain kayak gitu ya. Nah ini salah satu fungsi kita belajar matologi, bagaimana kita mengurangi daripada pilihan-pilihannya itu. Oh ini apa ini apa ini. Jadi dari 5 pilihan kita, oh kemungkinannya dia itu sumbernya dari sini, dari 1 atau 2 pilihan. Kemudian dikuatkan dengan data lain, kuatkan dengan konfirmasi gejala, kemudian kita kasih herbal untuk menguatkan organ tersebut. Nah, oh ternyata ada perbaikan kayak gitu ya. Kalau ada perbaikan ya dilanjutkan. Tapi kalau ini dievaluasi kalau belum ada perbaikan, berarti kita cari apa namanya, di situ tandanya tapi yang diperbaiki yang lainnya juga ya, apa namanya, ada mungkin bagian yang belum diperbaiki kayak gitu. Jadi bukan berarti, salah, tapi itu menutrisi organ lain yang di kemudian hari juga bisa muncul keluhannya. Itu belum tentu muncul saat itu, tapi mungkin lain waktu dia bisa muncul, tapi kita fokus ke semua organnya. Jadi bukan berarti salah ya kalau kita kasih herbal sesuai tandanya, kemudian kalau belum perbaikan, oh berarti ini lebih mengarah ke tanda yang lain. Tapi di situ juga penting karena itu mencegah itu munculnya penyakit di kemudian hari gitu ya. Nah, jadi kita bukan fokus utamanya ke gejalanya sebenarnya, fokus ke organ yang bermasalah itu. Nah, makanya kita lihat dulu skleranya. Sklera itu yang putih karena sklera itu yang melihat kondisi saat ininya ya. Kondisi saat ini. Baru dikuatkan dengan iris kayak itu. Kayak itu ya. Kemudian ini foto kalau ini zona apa ini? Yang saya dalam ya ini. Tipe yang kuat ya. Ini zona apa? Perfeksionis ya. Ya, itu secara emosionalnya. Kalau secara fisiknya ini zona Ya, adrenal ya. adrenal ginjal. Ya, ginjal sebelahnya itu. Jadi kalau ginjal kita cek apakah dia kencingnya, apakah pinggangnya, kayak gitu ya. Kalau adrenal terkait dengan dia kelelahan, apakah dia perfeksionis, apakah dia workaholic, kayak gitu ya. Nah, itu letaknya di adrenal. Ini foto mata seorang terapis ya. Yang terapis dia kerja keras ya. Kadang kayak malam tuh nerapi, terus kemudian apa namanya, intinya dia kerja keras sampai tengah malam ya gitu. Nah ini penting ya ketika kita tahu bahwa, oh ini tandanya gelap ini, sampai dasarnya aja nggak begitu kelihatan. Kalau kita belajar kemarin tentang shading ya, jadi semakin dalam itu artinya memang potensi kelemahannya semakin besar dibandingkan yang mungkin nggak begitu dalam kayak gini ya. Nah ini lebih dalam itu, tanya di adrenal. Pas dengan orangnya, oh ternyata orangnya pekerja keras, kemudian ya semuanya dilakukan ya, banyak keinginan, makanya perfeksionis ya. Ini ketika orang tidak sadar, bekerja terus dia merasanya apa ini, kan kuat ya. Orang kuat, oh saya nggak sakit Bang, saya juga terapis itu, nggak sakit ini, nggak masalah Bang, saya nggak apa namanya, nggak ada keluhan kayak gitu ya. Jadi dia tetap aja bekerja keras terus. Dan kita ingatkan, ini penting Pak, ini kalau nggak dijaga, nah ini suatu saat bisa ambruk ya, ini kan zona adrenalnya. Ketika kelelahan, udah nggak kuat lagi, ya dia bisa
sudah bermasalah ya, artinya bisa penyakitnya macam-macam, kemudian dia sudah nggak bertenaga lagi gitu ya, padahal usianya masih muda, makanya ada juga yang terapis yang masih muda, tahu-tahu sakit parah atau dia kelelahan, meninggal kayak gitu ya. Meskipun meninggal tuh sudah takdirnya, sebelumnya itu apakah dia sakit kayak gitu ya. Nah, ini pentingnya kita cek, pentingnya kita tahu butuh mata kita itu, oh kelemahan kita itu di mana. Makanya ketika ini meskipun belum sakit, oh ini sudah over ini, saya sudah melampaui batas daripada tubuhnya bekerja kayak gitu ya. Ya kalau malam ya istirahat gitu, artinya nggak terlalu ngoyo ya, bekerjanya. Ya iya sih dapat uang, tapi ketika sakit kan uangnya untuk membayar itu juga pada akhirnya. Oh ini sudah, skleranya ini sudah merah, ini kelemahannya ya, indikatornya kondisi saat ininya lihat di skleranya. Sklera berarti zona adrenal. Oh ini kok sudah terlalu merah ini, nah berarti saya mulai mulai dia menurunkan ritme kerjanya, kemudian dia refreshing, kasih herbal untuk adrenal, dia banyak istirahat, artinya sudah mampu mengatur kapasitas daripada dirinya ya. Oh kalau sudah lelah, merah, nah berarti istirahat. Saya pun juga gitu, oh ini kok, apa namanya, merah ini ya, berarti perlu perbaikan, gitu. Jadi enaknya kita bisa tahu, indikatornya itu kita tahu. Ya mata itu sudah menunjukkan, hanya kita mampu nggak membaca gitu, bahwa ini tubuhnya sudah over daripada kemampuannya dia untuk bekerja. Oh ini saatnya istirahat, saatnya perbaikan, saatnya detox kayak gitu ya. Jadi kita tahu, oh ini sudah bermasalah gitu. Jadi nggak tiba-tiba tahu-tahu sakit kayak gitu. Jadi itu penting, makanya bagi terapis itu ya minimal dia ada punya foto matanya sendiri ya. Gitu. Bisa kalau mau foto suruh fotoin orang lain atau orang yang sudah bisa baca matologi suruh fotoin kayak gitu ya. Minimal punya untuk dirinya sendiri. Kayak gitu. Kemudian dilihat di skleranya, merah enggak kayak gitu. Nah tipe kuat ini, jadi tunggu sakit ya dia kuat-kuat aja, buat dia kerja lemburan terus ya kuat. Nah tapi tahu-tahu suatu saat ya bisa langsung jatuh sakit kayak gitu ya. Beda dengan ini ya. Nah ini kan yang lupang-lupang ya. Nah ini tipenya berkebalikan, kalau dia tipe kuat, ini tipe yang lemah itu ya. Ini balonat banget ya, distended banget ya ini, besar banget. Nah ini orang yang mudah lelah, capek, energinya cepat habis kayak gitu ya. Kayak gitu, jadi dia mudah berkebalikan kayak gitu. Kalau ini ya energinya on terus ya, tinggi terus. Jadi kalau ini udah capek, lelah kayak gitu ya. Nah ini mungkin banyak mengeluh kalau ini yang tipe kuat. Yang bermasalah itu malah yang perlu hati-hati tipe yang kuat. Karena dia nggak banyak keluhan. Oke, ini ring kolesterol ya. Ini bapaknya datang tuh sudah perbaikan dari stroke-nya. Ya stroke awalnya. Nah, kita lihat ini ring kolesterol ya. Nah, ini ring kolesterolnya di bagian atas ya. Nah, ini zona kepala. Ring Ini kolesterol bukan bisa hilang ya, Mbak? gimana? Ring kolesterol. Kalau ini ketika orangnya sudah sembuh, perbaikan kolesterol pun ya ininya belum tentu ininya hilang ya. Itu kayak pasnya aja sih. Jadi meskipun dia sudah menjaga pola makannya, kolesterolnya sudah membaik, dia sudah sehat, belum tentu putih-putihnya hilang. Makanya ditanyakan apakah dia sudah sembuh daripada sakit, apakah dia memang ini sudah memang bermasalah itu ya, yang muncul gejalanya ini ya. Misalnya kayak gitu. Artinya ketika ini sudah ada jejaknya, ya sudah sembuh, tapi nanti bisa kembali lagi itu lebih mudah karena dia sudah membuat jejaknya ya. Kayak jalannya sudah dibuat gitu. Nah ini ya, jadi ini kolesterol. Kemudian di sini kalau pencernaannya besar, di sini dia banyak gas ya. Gas. Jadi kalau telat makan, ya mudah gampang kembung perutnya karena angin terus ya kembung kayak gitu ya. Badannya bisa pecah itu. Lah angin ini ketika dia susah BAB, ini anginnya bisa melebar ini kan ya, melebar ke zona jantung, itu bisa menekan zona jantung. Makanya ada dadanya agak sesak, tapi dia sembelit nggak? Oh sembelit kayak gitu. Oh tandanya ini kelaratnya melebar ke zona jantung ya. Ya kelaratnya melebar ke zona jantung, jadi dia bisa ada pengaruh daripada gas yang di ususnya ya. Berarti solusinya tidak hanya diberikan herbal jantung, tapi dia harus perbaikan dari kolonnya dulu. Dibersihkan dulu sampahnya. Makanya orang habis ini mah badannya seger, plong perutnya, nyaman kayak gitu. Iya kan sampahnya yang membusuk itu dikeluarkan ya.
yang udah lama dikeluarkan. Makanya ketika tanda ini tanyakan, nah dia BAB-nya bagaimana? Karena tampungan BAB-nya itu besar. Nah, jadi dia bisa sembelit berhari-hari bisa karena dia banyak ya. Dan kalau makan banyak itu ya. Karena perutnya kapasitasnya besar. Kapasitas untuk makannya, mencerna makanannya itu banyak. Besar itu dia pastikan dia nggak sembelit ya BAB-nya. Nah, ini satu lagi, ini tipe ini anak yang dia ada benjolan limfatik ya di ketiak itu ya. Makanya ini kan ada lihat di zona 7 ya. Nah, ini lemah ya, makanya dia mudah sakit ya. Ini termasuk konstitusi lemah ya, konstitusi yang lemah. Karena banyak ini ya. Nah, ini zona kelenjar ya, ini kelenjar. Kita lihat ini kan nempel di kloret banyak banget ya. Nah, apa namanya? Lakuna kulitnya itu. Ini banyak nempel di kloret itu zona kelenjar. Tapi yang kita amati dia ada tanda dia benjolan di ketiaknya ya. Nah, ini kita amati zona HP aksisnya ya. Ya, kebetulan pituitary sama adrenal itu. Nah, ini anaknya suka main game, kemudian dia disuruh orang tuanya tuh ngerjain tugas, dimarah-marahin kayak gitu ya. Akhirnya dia oh ini karena bisa banyak tekanan Bu, masih kecil kan biasanya meskipun organnya lemah tapi dia sekelirannya yang menunjukkan kondisi hatinya itu masih bersih ya, banyak yang bersih nggak banyak garis-garis merah. Oh ini bisa kena dia mudah kena stres Bu gitu. Nah, habis itu dikasih herbal terus intinya jangan ditekan, jangan dipaksa-paksa kayak gitu. Kemudian dia ya setelah datang lagi tuh ibunya dia udah kembali normal ya, udah mengempis. Kemudian anaknya dia main sepak bola ya, ada temennya dia apa namanya main sepak bola setiap sore, dia seneng kayak gitu. Oh langsung membaik kayak gitu. Nah tipe kayak gini ya penting ya yang HP aksis itu. Dan jangan tertekan. Soalnya kalau masih kecil itu kan juga organnya masih bagus ya. Artinya dia perbaikan juga lebih cepat kayak gitu ya. Itu cara membacanya. Jadi kalau dibaca semuanya ya bisa, tapi apa sih masalahnya daripada pemilik mata kayak gitu. Nah, kita cari aja langsung apa informasi yang dibutuhkan. Jadi ini kayak tumpukan puzzle-puzzle informasi ya. Tinggal kita cari apa yang kita butuhkan, informasi apa yang kita butuhkan tinggal diambil itu. Soalnya kita mau menganalisa secara lengkap ya, semuanya dianalisa ya bisa. Tapi kalau kita banyak yang mau cek mata itu kan lama. Jadi kita fokuskan ke apa yang perlu kita cari gitu. Gitu ya. Contoh analisa iridologi. Oke. Setengah jam lagi ya. Kita masuk ke sklerologi. Sklerologi itu kita membaca yang warna putih. Itu chartnya udah dikasih ya di grup ya, di grup WhatsApp itu. Sklerologi ini untuk melihat kondisi saat ini ya. Oke, kondisi saat ini. Oke, dia untuk melihat kondisi saat ini. Jadi kalau belum bisa foto iris mata, pakai square aja bisa untuk menentukan herbalnya ya. Menentukan herbal, pengobatannya apa ya. Tapi kalau dari iris itu belum tentu karena dia nggak melihat kondisi saat ininya. Jadi penting ketika kita mampu membaca sklera ya, terutama kalau kita mau menentukan herbal, atau pengobatannya, atau terapinya, kayak gitu, kita lihat skleranya aja bisa sebenarnya. Dan sklera itu mudah, nah ini keuntungannya, sklera itu difoto aja pakai kamera HP, kelihatan ya garis-garis merahnya itu. Kemudian hanya perlu disenteri, terang dikit itu sudah kelihatan. Makanya kalau orang konsultasi dengan saya itu, biasanya bukan orang Jogja ya WA itu kirim aja. Kalau dia bingung ini gejalanya begini, tapi apa ini sumbernya gitu. Nah untuk memastikan dia kirim sklera matanya ya, foto sklera matanya. Tinggal dikasih arahan, bisa rata-rata ya. Asal kameranya ya nggak harus bagus banget, tapi yang penting ketika foto itu jelas ya. Itu bisa gitu. Jadi ini sklera ini kalau mau buat praktek, buat menentukan herbal itu penting untuk dipelajari. Karena menentukan kondisi saat ini. Nah, itu. Meskipun nggak bisa foto iris, ya minimal sklera harus bisa. Kamera sekarang kan juga bagus-bagus ya, jadi bisa lah untuk sklera. Oke, kemudian kita secara sklerologi dulu ya. Ilmu sklerologi adalah ilmu yang menafsirkan garis merah pada bagian putih mata atau sklera ya. Jadi kita melihatnya yang ini ya, merah-merah ini ya, yang kita baca.
Nah, ini bukan tanda iritasi ya. Kalau tanda iritasi nggak bisa dibaca kalau dia itu sedang iritasi. Makanya ditanyakan dulu apakah matanya katal, apakah sedang bermasalah, apakah sedang iritasi gitu. Karena nanti bisa rancu apakah ini garis memang tanda daripada kelemahan organ atau itu karena iritasinya yang merah gitu. Makanya pastikan memang dia sedang tidak sakit mata. Kayak gini yang kita baca garis merahnya ini. Tanda-tanda intinya ini gitu ya. Yang ada di semua yang putih ini ya. Semua yang ada di putih mata. Jadi ini bukan melihat organnya di mata ya, tapi kita hanya melihat bidang reaksinya. Makanya kalau di luar negeri itu dikatakan sebenarnya bukan organ, tapi misalnya ginjal ya. Reaksi full terus field ini ya. Jadi mungkin bidang reaksi ginjal. Jadi kita nggak melihat ginjalnya ada di mata ya, tapi kita lihat bidang reaksinya kayak gitu ya. Bidang reaksi ginjal, bidang reaksi lambung kayak gitu ya. Kalau kita tidak mendiagnosa, ini kan hanya bidang reaksi daripada kayak cerminnya ya, cermin daripada organnya itu. Nah, kita menafsirkan garis merahnya itu ada di mana gitu ya. Kalau iris kita kan melihat serat yang apa namanya, penipisan serat atau kayak lekukan ya, lekukan-lekukan di iris mata, lubang di iris mata itu dilihat di catnya atau pigmen sora itu dilihat dicocokkan dengan catnya. Kalau sklera kita melihat garis merahnya ada di mana. Nah, apakah di bawah, di tengah, apakah di atas itu dilihat dengan cat skleranya ya. Jadi ini melihat garisnya, kalau itu melihat lubang-lubangnya ya, mudahnya. Nah, mata ibarat monitor komputer yang menampilkan pola informasi tentang gangguan tubuh. Seperti halnya ya pengobatan Cina, Ayurveda, dia menggunakan lidah, wajah, telapak tangan, kaki, dan lainnya ya. Jadi setiap diagnosa kan punya kelebihannya masing-masing. Ini bukan membandingkan, tapi ini menambah daripada kalau orang sudah menggunakan lidah ya dikombinasi bisa kayak gitu ya. Ini menambah informasi. Diagnosa dengan sklerologi dan iridologi sudah dipraktekkan di Cina kuno selama 1000 tahun. Jadi sklerologi ini sudah dipraktekkan sebenarnya di Cina. Zaman dulu ya, gunakan zaman dulu. Sklera memberikan informasi detail di semua organ tubuh dan jaringan sebagai sarana evaluasi kesehatan secara menyeluruh tanpa melukai tubuh ya, tanpa mengambil darah itu. Kita kan hanya melihat bidang reaksinya, tanpa melukai kita bisa melihat kondisi organ keseluruhan dari tubuh ya, apa yang bermasalah gitu. Apa yang ditunjukkan pada sklera itu kemacetan organ tubuh, proses pembentukan tumor, tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa itu sudah tumor, tapi intinya oh ini tuh ada proses, dia tandanya ini bisa mengarah ke terbentuknya tumor kah, kista kah, kayak gitu ya, miom itu benar, oh ini ada tandanya terbentuk kista kayak gitu. Jadi ini harus perlu dijaga, harus perbaikan dari pola makannya, nutrisinya, pola pikirnya kayak gitu. Tapi kalau dia hanya menganggap itu informasi ya nggak berubah sakitnya. Nah kemudian datang 2 tahun lagi, oh benar itu muncul kistanya muncul kayak gitu ya. Ya kalau nggak percaya ditunggu aja. Ini kan udah dicoba banyak orang ya. Tapi nggak mengatakan, kita hanya mengatakan apa yang perlu diperbaiki sehingga bisa preventif ya. Ya preventif. Tumpukan toksin kimia atau obat, peradangan pada tubuh, pengerasan pembuluh darah, kemudian kelemahan organ, kemudian mengetahui sumber dari penyakit dan penyebarannya. Ya, ini prinsip dasarnya sklerologi bukanlah alat diagnostik karena tidak digunakan untuk menyebutkan penyakit. Nah, diagnosa itu kewenangan dokter. Sklerologi adalah ilmu untuk mengevaluasi kesehatan yang dapat dengan cepat mengungkapkan penyebab dan efek daripada gangguan organ itu ya. Stres organnya itu menyebar kemana aja, penyebab akibatnya itu ya. Akibatnya ke arah mana saja. Nah, dia memberikan pandangan tentang ya, untuk evaluasi kesehatan dan mengambil organ yang bermasalah. Nah, ini sebagian besar didasarkan pada informasi meridian atau bioenergi. Jadi ketika kita melihat garis merahnya itu, bisa jadi belum jadi, dia masih dalam tahapan kekacauan tingkat energi bisa, apakah itu sudah menjadi materinya bermasalah itu juga bisa ya. Makanya ketika ada tandanya mungkin dicek belum tentu muncul karena dia bisa masuk ke ini ya, bioenerginya baru kacau.
dia bioenerginya kacau, nggak diperhatikan, dibiarkan aja, ini jadi penyakit ya, materinya berubah. Ini jadi materinya berubah dari energi, kemudian dia materinya berubah ya, jadi sakit ini ya, sakit organnya. Nah, dia bisa juga melihat dari tingkat energinya. Sklera akan memunculkan tanda jika kimia tubuh tidak seimbang, misalnya asam uratnya tinggi. Oh, ada tanda di zona ginjal. Oh, kemudian apakah kekacauan gula, apakah ada tanda plak kolesterol kayak gitu ya. Ini kekurangan nutrisi dasar. Dan tubuh terpapar toksin, infeksi, apakah ada gangguan hormon kayak gitu ya. Kelebihan protein dan seterusnya itu, parasit kayak gitu ya. Ini bukan parasit di mata ya. Dia kan hanya bidang reaksi ya. Kemudian jika struktur tulang belakang atau saraf terganggu, itu kan ada di chartnya itu ya, ada zona tulang ya. Dan jika muncul emosi juga bisa dilihat di sklera di emosional hati, ada emosional pankreas, gitu ya. Emosional jantung, macam-macam. Yang paling banyak ini emosional hati, pankreas ya. Yang sering dipakai. Tanda yang diamati pada sklera yang pertama garis ya. Nah, ini pasti garis merahnya. Ini kalau nggak salah yang fotonya tadi ya, yang ada HPA aksisnya. Nah, ini makanya zona di hipotalamus ya, di zona kepala. Nah, ketika garisnya ini menyentuh nih ya, iris, nah itu sudah ini masalah yang besar ya, yang perlu diwaspadai gitu. Nanti ibaratkan kayak ini ya, nah kayak kilat ini ya, gambarnya kayak kilat ya. Kilat bergerak dari awan ke tanah. Jadi awan mewakili area penyebab stres. Nah, di sini ya. Kemudian tanah mewakili area yang terkena stres. Nah, ketika dia menyentuh iris, berarti ini sudah perlu diperbaiki ya, perlu diobati ya gitu. Ketika dia sudah menyentuh iris. Makanya jangan sampai dia menyentuh iris. Berarti organ yang di sini ini kan zona kepala. Nah, ini yang perlu diobati. Tergantung letaknya di mana. Oh, di sini, tinggal lihat di sininya zona apa gitu ya. Sesuai dengan irisnya, sektor daripada irisnya. Oke, ini garis yang pertama dilihat, kemudian pigmen ya. Oh, ini ya. Nah, ini biasanya karena dia misalnya pecinta gorengan, minyak-minyakan kayak gitu ya, lemak kayak gitu ya. Nah, dia menunjukkan kelemahan daripada liver. Nah, berarti livernya itu kurang mampu bekerja dengan optimal untuk mencerna apa yang masuk ya, sehingga muncul kayak gini. Nah, ini yang perlu dikuatkan adalah livernya. Dan ini zona apa? Oh, ini zona tiroidnya. Nanti kalau pengetahuan, oh tiroid ini fungsinya apa, begini-begini, nah itu di materi mendalam di sklera ya. Kalau apa namanya, secara detail, oh ini kaitannya dengan apa. Misalnya tiroid dia naik di kepala kayak gitu ya. Jadi hubungan tiroid dengan kepala. Biasanya dia kalau ada gangguan kayak gini, jangan ditunggu tiroidnya jadi gondok ya, itu artinya sudah penyakit. Ini sudah ada kekacauan. Biasanya orangnya udah pusing, gangguan memori, mudah lupa kayak gitu. Kemudian di sini ada lehernya kaku kayak gitu ya. Yang dilalui garis ini terkena itu tampaknya kayak gitu. Oh, kalau tiroidnya di sini, kemudian dia turun ke ginjal kayak gitu. Batu ginjal, tapi dia yang dipengaruhi oleh tiroid. Ketika hanya batu ginjalnya yang diperbaiki, nah nanti bisa muncul lagi, karena dia terhubung, makanya dia bisa mencari apa namanya itu efeknya kemana saja kayak gitu ya, garisnya itu bergerak kemana saja kayak gitu. Tapi kalau garisnya enggak ya, dia enggak pengaruh langsung ke tiroid ya. Tapi kalau iya dia turun, berarti ada ginjal dan tiroid. Makanya yang saya kirim testimoninya itu dari Uni ya, di Nabire itu, meskipun keluhannya gula, nah gejalanya gula, tapi kita tidak berfokus pada gejala saja. Oh, kita lihat apa sebenarnya yang bermasalah kayak gitu. Oh, ternyata masalahnya di tiroid. Tiroid nanti emosinya apa gitu ada. Kemudian oh ini tiroid sama adrenal kayak gitu ya. Kemudian ususnya diperbaiki. Nah, gulanya turun kayak gitu. Jadi kita fokusnya ke organnya. Makanya kadang ini memang ketika orang harus bertanya, kok bisa hubungannya kayak gini? Nah, itu butuh ilmu ya. Kadang menjelaskannya itu yang kayak panjang ya.
Jadi kalau enggak itu langsung aja dikasih, oh ini lemahnya di sini, kasih aja herbalnya kayak gitu ya. Herbalnya ini kayak gitu. Misalnya orang masalah kulit gitu, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Dilihat di seleranya, oh ini banyak garis gulanya gitu. Kalau dia dikasih obat gula, pasti bilangnya, oh saya nggak gula kok, gula saya normal rendah kayak gitu ya. Kok dibilang gula kayak gitu. Nah itu kadang jadi permasalahan kalau dijelaskan secara langsung ya kan itu harus butuh pengetahuan untuk menyampaikannya. Ya bisa langsung dikasih aja, oh ini herbalnya Bu gitu. Untuk perbaikan kulitnya. Untuk dikasih herbal untuk mengatasi kekacauan di pankreasnya kayak gitu. Nah, tapi yang efek sesuai dengan sebenarnya yang nyata sesuai dengan matanya. Kalau gejalanya makanya bisa macam-macam, nggak kunjung sembuh karena akarnya bisa beda-beda. Memang dia pankreasnya bermasalah. Oh, ini sebenarnya hanya terdampak daripada organ lain pankreasnya kayak gitu. Jadi kalau ya fokus pada yang muncul di sklera. Jadi kalau gejala kadang ya bisa membaik kalau ngepas itu ya. Kalau nggak pas ya dia belum tentu belum tentu membaik. Jadi kita hanya membaca daripada tubuh sendiri yang merespon. Ini kan mata sendiri kan ya dari tubuh gitu ya. Apa yang terjadi di organ itu kan dia muncul tandanya di mata kayak gitu ya. Ini bukan sakit mata ya. Jadi ini nggak membaca sakit mata itu ya. Minus plus atau yang lain itu bukan, tapi kita melihat tanda apa yang muncul di mata yang itu menunjukkan bidang reaksi organnya yang bermasalah itu. Jadi kita fokus saja yang muncul di skleranya ini ya. Jadi dulu saya juga kayak gitu. Yang kalau hanya gejala ya kadang baik, kadang enggak kayak gitu ya. Tapi kalau dengan iris mata, sklera mata, nah itu ada perbaikan. Dengan izin Allah, kemudian ininya sudah tepat, oh ini sumbernya ini, ya alhamdulillah perbaikan lebih baik dibandingkan ketika dulu nggak pakai untuk mendeteksi ya. Karena sulit kalau kita hanya nebak gejala itu kan random ya, apa ini sumbernya kayak gitu. Tapi kalau jelas ya ini matanya yang berbicara sendiri. Makanya setelah orang banyak belajar tentang sklerologi, iridologi itu banyak pasiennya itu jadi tambah banyak, ada perbaikan, dia malah bab emosi juga dia ceritakan kok ini tahu semuanya kayak gitu ya. Tapi itu ya dengan izin Allah diberikan kesembuhan. Tapi kita juga ilmunya ini harus sesuai dengan apa sumber masalahnya gitu ya. Nah, ini penting kalau sklera itu. Kemudian pengen kula ya ini ya. Ini juga peran daripada liver empedu itu permasalahan yang warna kuning. Kemudian kita juga bisa melihat tanda penyembuhan di sklera ya. Jadi ya mungkin 1 hari, 2 hari atau berapa jam ya belum tentu dia pudar ya, beda ya. Kalau pakai lidah atau ada perbaikan, ada perubahan cepat. Tapi kalau di sklera garis merah itu nggak bisa langsung berapa jam kok garisnya pudar. Itu jangan-jangan senternya keterangan jadi garisnya pudar. Ya, misal seminggu 2 minggu karena dia kan organnya ya, jadi perlu proses ya untuk perbaikannya itu. Hanya kita lihat garisnya itu pudar. Jadi nggak mungkin garisnya apa-apa di tengah, dia kan mesti munculnya di ini ya. Nah kalau dia mulai kehapus, oh di situ ada perbaikan. Berarti ini bisa untuk mengevaluasi apa yang sudah kita berikan. Oh diberikan herbal ini, diberikan herbal jantung gitu. Nah dilihat mungkin 2 minggu gitu ya, atau sebulan dilihat perkembangannya. Kalau dia memang memudar, berarti itu sudah sesuai apa yang diberikan gitu. Meskipun kondisi pemilik mata sudah membaik, tapi kalau garisnya masih kelihatan merah ya, artinya itu masih perlu dilanjutkan. Kadang orang udah kerasa enak, oh ya udahlah, sudah enakan berhenti gitu. Nah, nanti muncul lagi karena ininya kan masih ya garisnya masih meskipun sudah membaik. Jadi ini melihat organnya. Kadang kalau keluhan ya cepat membaik ya gejalanya itu. Nah, tapi ternyata masih belum total penyembuhannya, belum perbaikan secara menyeluruh, sehingga tetap perlu dilanjutkan meskipun misalnya dosisnya diturunkan kayak gitu ya. Tapi tetap dijaga agar ininya tidak muncul ya, kecuali ininya benar-benar sudah tidak ada jejaknya ya, bersih gitu ya. Bukan enggak ada jejaknya sih, tapi tipis jejaknya. Kalau hilang bersih kayak anak kecil ya susah ya, karena kan tetap makan, terpapar dari lingkungan kayak gitu ya. Hanya kalau kita lihat anak kecil itu ininya bersih. Skleranya itu garis merahnya itu bersih ya, jantungnya bersih gitu. Coba lihatnya usia 45, 50,
biasanya cenderungnya banyak garisnya. Sekarang pun kadang usia muda 20-an itu juga bisa muncul garisnya banyak ya. Muncul banyak kayak gitu. Nah, ini garis penyembuhan bisa juga dilihat di sklera. Tapi kalau iris itu agak sulit untuk melihat tanda penyembuhan. Bisa bertahun-tahun, itu pun hanya warnanya sedikit agak berubah itu. Tapi kalau sklera itu lebih kelihatan. Ya. Nah, ini tingkatan garis pada sklera, ini diambil dari bukunya The Art and Science of Sclerology ya. Jadi garisnya lurus itu artinya stresnya sederhana. Artinya ada kekacauannya itu belum begitu besar, belum begitu parah gitu. Kemudian semakin berliku-liku, ya kemudian ada lengkung, kemudian dia melengkung-lengkung. Ini artinya sirkulasinya semakin bermasalah ya, semakin kacau ya. Gangguan sirkulasinya bermasalah. Apakah banyak sampah, apakah bioenerginya ganggu, gitu ya. Artinya lebih bermasalah yang berliku-liku. Kemudian dia bentuk yevok. Nah, ini ada peradangan. Nanti lama-lama dia bentuk ketika nutup, nah dia jadi bisa muncul benjolan ya, karena ini kan tertutup ya, tutup untuk benjolan gitu. Ini tandanya. Makanya ini mulai bentuk enkapsula. Ini proses menjadi benjolan tumor kayak gitu ya, ketika sudah nutup. Makanya yang di kista ginjal tadi garisnya gini ya, dia sudah nutup. Nah, kalau sudah nutup gini, berarti di sini ada yang ini tersimpan ya, yang nggak bisa keluar gitu. Nggak bisa jadi benjolan gitu ya, neoplasma kayak gitu. Kayak cara membacanya, karena ada, kalau iris itu kan satu foto mata iris kemudian dipaskan dengan chartnya ya. Kalau sklera itu bagi 4 ya, 4 kuadran, bagi 4. Jadi nggak bisa langsung ditempelkan karena dia dibagi 4 gitu ya. Jadi kita tempelkannya kalau di sini ya, lihat zona yang di sebelah mata kanan, yang sebelah kiri ya. Nah, ini kira-kira apa gitu. Nah, ini nggak ada orang tanya ini sebenarnya apa. Ini ngambil dari Leonard ya. Jadi kita hanya bisanya lihat oh ini garisnya ini kemungkinannya di zona paru-paru gitu ya. Kalau kita lihat chartnya itu ya kan gampangnya gini, ini kan jam 9 ya, tinggal dibagi 1 ya. Nah, harus ditempelkan chartnya. Kemudian kita lihat zona atasnya jam 9 itu apa toh? Oh, dia zona paru-paru. Ketika ada garis merahnya, berarti dia ada masalah dengan paru-paru. Tinggal ditanyakan apakah batuk-batuk, apakah sesak, kayak gitu ya. Oh, di sini di zona misalnya timus, limfatik itu ada garis tipis saja. Apakah dia mudah kelelahan, imunitasnya turun, kayak gitu ya. Apakah ada gangguan di limfatik, kayak gitu. Di garisnya ini. Kita lihat organ-organ yang utama aja. Misalnya ini paru, kemudian jantung, ini zona jantung ya. Kita lihat yang organ utama. Sel pleura itu nggak perlu. Kan harus paham ya ini artinya apa. Jadi kita lihat yang utama, ada paru, ada ginjal, jantung, tiroid. Kalau di atas ya berarti zona kepala gitu aja ya. Secara umum dulu. Secara umum zona liver ini. Nah, ini ya. Kemacetan pada sekum bagian usus besar mempengaruhi livernya di sini, sumbernya sekumnya. Oke. Oh, ini berarti zona ginjalnya ini ya. Zona ginjal gitu. Tinggal konfirmasi. Oh, ini ada zona tandanya di ginjal itu. Jadi ginjal tuh keluhannya apa gitu ya, tandanya. Atau biasanya orangnya cerita juga bisa. Ini kok pinggangnya sakit, kok kencingnya itu nggak lancar gitu. Itu bener nggak ginjalnya itu bermasalah kayak gitu ya. Dan enggak ini pengaruh ginjalnya bermasalah apa enggak kayak gitu. Ginjalnya bermasalah apa enggak, kita lihat oh ada garisnya di zona jam 5:30 ini ya di mata kanan. Di sklera kanan oh ada garisnya. Oh bener ini kemungkinan karena masalah di ginjal itu ya. Nah, tinggal kita kasih herbal ginjal. Oh, ini di zona pankreas, tanyakan apakah dia habis makan cepat lelah, ngantuk gitu ya. Kita harus tahu ini masing-masing ini apa gejalanya gitu ya. Untuk mengkonfirmasi. Soalnya ini di zona uterus itu kalau rahim kalau untuk perempuan ya. Untuk laki-laki ya berarti zona prostatnya. Misalnya ada garis di zona rahim ini ya. Nah, tanyakan bagaimana menstruasinya, headnya bagaimana kayak gitu ya. Jadi apakah di sini ada enkapsulasi enggak gitu ya. Kalau enkapsulasi biasanya dia sudah
ada masalah apakah dia kista kayak gitu ya. Berpotensi mengarah ke situ. Makanya tanyakan head-nya gangguan enggak, apakah dia nyeri, apakah enggak teratur kayak gitu ya. Apakah tidak nyaman di zona rahim gitu. Kalau terapis misalnya topung apa pijat ya, pijat aja di daerah situ ya, daerah zona titiknya di situ. Di titik di titik rahim, atau titik misalnya di ginjal itu ketika dia ada reaksi ya berarti itu semakin memperkuat ya gitu. Oh ini masalahnya di sini gitu. Jangan nunggu dia jadi benjolan, oh berarti ini perlu diurai apa namanya sumbatannya kayak gitu ya, biar enggak marah yang lebih bermasalah ya, sakit yang lebih besar gitu ya. Nah itu bisa digunakan sklera untuk apa namanya dikombinasi dengan terapi, kemudian oh ini herbalnya itu juga bisa. Paling enak sklera kalau dipakai itu, karena fotonya itu mudah ya. Foto sklera itu kan mudah ya dibandingkan yang iris. Kalau iris memang harus senternya terang itu. Tapi kalau mau tahu ceritanya, mau tahu karakternya itu letaknya di iris ya. Nah, kalau bisa dua-duanya. Tapi kalau mau buat menentukan herbal, untuk kombinasi terapi, pakai sklera dulu bisa. Nah, ini ya cara membaca sklera mata. Ini ingat ini ya. Berarti sini mata kanan ya ini kantus ya. Sini kanan. Oke. Ini zona segumnya, kemudian dia bergerak ke liver. Berarti liver itu bisa pengaruh daripada zona ususnya yang kotor gitu ya. Kebaikan. Oh, ini zona adrenal ginjal kayak gitu. Dia bisa mengarah ke sini. Oh, sini daerah zona tulang. Apakah ada masalah di tulangnya, pinggangnya gitu ya. Ini zona tulang naik ke sini. Nanti bisa naik ke tiroid. Terhubung ke tiroid. Gitu. Nah, apa arti kemacetan? Itu artinya ada kemacetan ya. Kemacetan itu artinya sirkulasinya nggak lancar. Adanya sejumlah bahan yang tidak wajar, apakah lemak, gula, parasit, bahan kimia yang itu tubuh nggak mau membuang, tapi dia juga tidak mampu mengolah, akhirnya hanya dibuang di pembuluh darah itu ya. Sehingga jadi tumpukan sampah. Misalnya ini jadi sampah ya. Nah itu artinya kemacetan yang lancar. Baik itu tunggal atau kombinasi yang berada dalam pembuluh darah, jaringan, bisa juga dalam jaringan atau organ yang menyebabkan kerusakan dan cukup mengganggu fungsi normal pembuluh darah, jaringan atau organ. Jadi misalnya dia di sini ada organ, nah, dia sampahnya ada banyak tumpukan sampah ya, karena nggak mampu diolah, nggak mampu dibuang, akhirnya ini kan mengganggu daripada ini ya yang di dalam itu. Sama aja kalau kita punya sampah nggak dibuang-buang itu kan akan mengganggu daripada pemilik rumahnya ya. Akan terganggu karena sampah itu ya. Oke, kita lanjutkan pekan depan ya. Cara membaca apa namanya skleranya ya. Ini contohnya aja. Nah, setelah ini baru kita apa namanya masuk ke iridologi emosional. Setelah itu baru kita coba baca secara menyeluruh ya. Nanti kalau ada yang mau jadi relawan foto mata ya. Nah, tapi harus diusahakan waktu Zoom-nya itu bisa hadir ya, jadi bisa dikonfirmasi. Jadi lebih enak. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, nanti buat contoh aja buat belajar itu ya. Oke. Jadi ini enggak mendiagnosa seorang itu autis, itu kan definisi dari medis ya. Jadi kita hanya melihat apakah itu misalnya ada tanda autis, apa yang bermasalah dari autis itu tandanya? Oh, adrenalnya. Oh, berarti diperbaiki adrenalnya. Oh, dia ada ring stresnya. Jadi, oh berarti dia bagaimana agar tidak tertekan, tidak banyak apa namanya kewajiban kayak gitu. Jadi kita nggak mendiagnosa apakah ini tuh nama-nama medis itu ya, oh, autis, apakah bipolar atau itu enggak. Jadi kita hanya melihat apa sumber masalahnya, apa organ yang bermasalah itu ya. Tidak mendefinisikan sakitnya apa ya. Jadi hanya melihat apa yang perlu diperbaiki gitu ya. Zona chart di foto mata. Kalau iris itu sebenarnya chartnya itu agak susah kalau ditempelkan. Mungkin busurnya aja bisa. Jadi chart irisnya itu dikasih yang busur 360 derajat. Kemudian yang foto matanya itu ditempelkan busurnya 360 derajat kayak gitu ya. Nanti saya kasih linknya bagaimana nempelkan busurnya itu ya ke iris. Tapi kalau sklera nggak bisa karena kan dia dibagi 4 ya. Jadi kadang nggak susah. Dia agak susah kayak gitu. Oke, jadi
bisanya iris kalau mau lihat itu. Kalau sklera ya tadi lihat aja jamnya, oh dibagi 2, oh ini jam 9, berarti di atasnya jam 9, di bawahnya jam 9 itu organ apa. Kemudian oh jam 6 berarti setengah 6, oh dia zonanya ginjal. Oh setelah setengah 7 berarti dia organ apa gitu ya. Jadi bisanya memang seperti itu. Makanya perlu tetap konfirmasi karena kita nggak bisa memfikskan garisnya di sini, oh berarti organnya pas ini. Ya nggak seperti itu ya. Jadi harus lihat secara keseluruhan. Kalau hitam di ujung garis merah itu biasanya dia fermentasi gula ya. Nah, biasanya apakah anaknya atau pemilik matanya itu suka konsumsi yang manis-manis, tepung, roti kayak gitu ya. Nanti bisa mengarah ke kalau zona atas berarti diarah ke sinus gitu ya. Kalau kolesterol itu kan di tepi daripada irisnya. Kalau katarak itu kan di zona yang di pupil itu ya. Nah, coba lihat foto atau orang yang katarak di Google ya. Beda nanti. Nah, ring kolesterol kan yang di tepi daripada iris. Nanti dicek foto mata orang katarak itu gimana. Itu kan di zona tengahnya ya. Untuk orang stroke apakah bisa dilihat sumbatan di otak melalui sklera? Jadi kalau kita mengatakan oh ini di kepalanya itu rentan terbentuk sumbatan kayak gitu. Nanti bisa mengarah ke stroke gitu. Ada tanda di mana kayak garis ular dalam selang di kepala, kemudian ada tanda diikuti pupilnya itu datar, kemudian diikuti dari garis dari kepala menuju zona jantung, itu resiko kena stroke ya. Tapi tidak mengatakan bahwa ini stroke gitu, tapi ini rentan kena stroke. Nah, stroke-nya itu tinggal dipicu. Kalau dia sudah ada emosinya, berarti dia dipantik ketika dia banyak, awalnya itu nggak ada masalah gitu, tahu-tahu dipantik, dia ngedrop atau banyak tekanan kayak gitu, jadi stroke gitu ya. Jadi ini sudah ada ini prosesnya ke situ, tinggal itu dipantik aja jadi kayak gitu ya. Kurang gula darah ini sudah tandanya itu gula darahnya sudah bisa kayak banjir itu ya, banjir gula darahnya langsung tinggi, tapi dia dicek masih normal. Nah, dia kepantik apa gitu. Langsung gula darahnya langsung melonjak tinggi bisa. Makanya orang awalnya normal kok tahu-tahu gula darahnya 500 gitu. Bukan 500 tapi dia sudah tabungannya sudah ada, dia tinggal dibuka aja, diaktifasi pakai apa gitu. Maka bisa diaktifasi lewat emosi kayak gitu ya. Maka diaktifasi dia over daripada karena baru makan terlalu berlebihan, makan makanan tertentu berlebihan gitu ya. Jadinya bisa masalah. Biasanya diaktifasi oleh emosi ya. Saya sudah punya tabungan, tinggal dibuka aja tabungannya. Jadilah itu sakit itu. Tapi ketika dicek belum tentu sakit, karena ini kan melihat prosesnya dan tabungannya itu ya. Tinggal ditunggu atau diperbaiki dari sekarang, karena itu kan melihat bahwa di situ sudah ada gangguan sebenarnya di organnya itu. Kerjanya sudah mulai nggak optimal, kerjanya kacau kayak gitu ya. Jadi kalau gangguan tingkat energi apa enggak, jadi itu hanya bisa energi, bisa tingkat materi. Tinggal dilihat kalau dia sudah berwujud materi ya berarti dia sudah sampai ke tingkat materinya ya. Misalnya, oh ini ada masalah di zona rahimnya gitu. Dicek, dilihat masih normal kayak itu, oh enggak ada kayak gini-gini. Tapi sudah tandanya gitu. Oh berarti dia masih dalam tingkat kekacauan energi. Biasanya kalau kekacauan energi ya perbaikan dikasih nutrisi, kemudian tentunya ada emosi yang mengikat di situ ya. Yang menyebabkan itu bisa jadi terbentuk menjadi penyakit. Kalau garisnya ya sama aja garisnya. Garisnya sama itu ya. Jadi kalau materi apa enggak ya tinggal dicek aja dia sudah muncul belum. Tapi mau dia materi, mau tingkat energi kan pada akhirnya itu menjadi penyakit ya, menjadi materi. Jadi fokusnya ke perbaikan aja gitu. Oh ini perlu diperbaiki gitu. Siapa lagi yang? Kalau orang punya alergi matanya ya bisa aja. Yang penting dia pas infeksinya ya. Jadi garis merahnya itu apakah dia sedang infeksi apa enggak. Kalau dia sedang infeksi nggak bisa kebaca. Karena kan itu rentan apakah itu murni daripada tanda daripada organnya, kelemahan organ, ataukah itu merah karena iritasi ya, karena infeksi. Jadi disembuhkan infeksinya dulu, baru dilihat skleranya. Yang tertinggal itu adalah yang memang itu gangguan organ. Makanya ini merah iritasi gitu ya. Nanti setelah iritasinya sembuh, tetap aja ada garisnya itu nggak hilang. Kalau itu memang garis yang terkait dengan kelemahan organ.
bukan lagi merah-merah di nah itu ditunggu aja, artinya nggak saat itu juga ngeceknya, nanti dicek pas waktu dia kondisinya membaik ya. Kalau ada proses perbaikan tanda di iris nggak berubah ya, jadi disampaikan berulang kali bahwa iris itu tidak mudah untuk berubah. Kalaupun berubah, dia hanya cenderungnya warna dan itu pun agak lama ya. Kalau berubah kok besar jadi lakunanya, lubangnya besar jadi kecil, itu coba dicek senternya itu memang bener nggak cahayanya itu sama nggak dengan yang dulu. Ukuran pupilnya itu membesar apa enggak, karena ketika ukuran pupilnya yang tengah itu besar kan jadi terdesak ya. Jadi bentuk lakunanya kan jadi beda dengan yang ukuran pupilnya ketika dia sedang kecil itu ya, sedang normal itu ya. Nah itu harus kalau iris cenderungnya tidak bisa dipastikan dia untuk proses perbaikan. Lihatnya di sklera kalau proses perbaikannya yang pasti. Ingat dilihat garisnya pudar apa enggak itu. Itu pun harus dengan cahaya yang sama itu ya. Terang dikit kadang garisnya bisa nggak blur. Jadi dipastikan untuk melihat proses perbaikan itu memang dia garisnya pudar itu. Kalau garisnya pudar ya berarti benar ada perbaikan. Diikuti dengan gejalanya membaik kayak gitu ya. Oke. Kayak gitu ya. Udah jam apa ini? Jam 9 lebih ya. Oke, saya cukupkan untuk materi